Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pecinta Insap yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Mari pada kesempatan ini kita membuka hati untuk menanggapi sapaan Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya perikop ini adalah perikop yang indah untuk kita semua. Perikop yang sangat mengesankan, perikop yang sudah selayaknya kita dalami terus-menerus, kita rasakan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Saya sendiri juga merasa tidak pernah bosan ya, rasakan dan merenungkan ayat atau perikop ini. Ya, di sana inti panggilan kita kiranya kita terima, kita tangkap. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah sahabat-sahabat, ya disebut sahabat oleh Tuhan sendiri. Kita adalah orang yang terus-menerus mendapatkan karunia, perwahyuan dari Tuhan sendiri. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih-Nya, bertumbuh di dalam kasih-Nya, dan akhirnya juga mengisi kehidupan kita, menghayati kehidupan kita di dalam kasih Tuhan, sehingga hidup kita juga disuburkan dengan buah-buah keselamatan. Ya, beberapa ayat penting bagi kita adalah kita dipanggil untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Dan yang terakhir tadi panggilan kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, sekali lagi perikop ini adalah perikop yang sangat penting untuk kita semua. Ya, perikop yang perlu terus-menerus kita dalami. Dan pertama-tama marilah pada kesempatan ini kita bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Tuhan begitu memperhatikan kita. Tuhan telah memilih kita. Dan Tuhan telah mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Kita diajak untuk sungguh menyadari dan mensyukuri kasih dan pengorbanan Tuhan kepada kita. Dan panggilan kita selanjutnya, dan ini yang penting bagi kita, adalah tinggal dalam kasih Tuhan. Ya, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan dan ya saling mengasihi dengan kasih Tuhan, kiranya itulah yang menjadi jiwa daripada kehidupan kita. Ya. Dan semoga dengan demikian relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan juga semakin terwujud secara nyata di dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya lewat ayat ini Tuhan Yesus juga mau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi panggilan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka kita diciptakan sebagai gambarnya. Kita diciptakan sebagai imago Dei, sebagai gambar Tuhan sendiri. Ya, kalau kita adalah gambar Tuhan, artinya akan ada kemiripannya, ya, kemiripannya. Kemiripannya di mana? Kemiripannya adalah pada kasih yang seharusnya dan semestinya mewarnai dan menjiwai kehidupan kita di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Rasa-rasanya Yesus mau mewujudkan hidup kita ini secara nyata sebagai imago Dei itu, sebagai gambar Allah, yaitu sekali lagi hidup di dalam kasih, berjalan di dalam kasih, berkarya di dalam kasih, dan akhirnya menghasilkan banyak buah bagi kesejahteraan dan bagi keselamatan sesama. Semoga hidup Anda, hidup keluarga Anda juga semakin disejahterakan oleh Tuhan, semakin bahagia, semakin menemukan sukacita yang penuh, ya, karena kita mewujudkan diri sebagai gambar Allah, yaitu hidup di dalam cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun menyertai saudara-saudari dan semua saja yang kita cintai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin.